Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Sekarang kita akan belajar materi kelas 9, pangkat dan bentuk akar bagian ketiga ya. Kita akan belajar yang pertama, pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Artinya setiap bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kecuali 0, kalau 0 pangkat 0 hasilnya bukan 1, hasilnya tidak terdefinisi. Kita lihat misalkan 5 pangkat 0 hasilnya 1, negatif 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi gampang itu pangkat 0 ya. Kemudian pangkat negatif A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Setiap bilangan berpangkat negatif bisa kita buat jadi pangkat positif, bentuknya pecahan. Pembilangnya 1, penyebutnya ini dari sini ya, pangkatnya negatif jadi positif. Contoh 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Nah, pangkatnya negatif jadi positif. Bilangannya yang ini, yang 2 tetap 2. Kemudian 1 tetap 1, 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Contoh yang kedua, negatif 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per, nah negatif 5-nya tetap, cuma pangkatnya yang berubah dari negatif menjadi positif. Tinggal diselesaikan. Negatif 5 pangkat 3 berarti negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Negatif kali negatif kali negatif hasilnya negatif. Kemudian 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Nah, tanda negatifnya 1 di bawah. Ketika ada tanda negatif 1 di bawah atau 1 di atas, hanya salah satu saja ya, baik di bawah atau di atas pada pecahan, maka cara penulisannya adalah di tengah-tengah. Ini penulisan yang benar. Tapi ketika ada dua, misalkan di atas negatif, di bawah negatif, maka ya tidak ada tandanya negatif, karena negatif bagi negatif positif, jadi nanti hasilnya positif. Ini penulisan yang benar seperti ini. Kemudian contoh yang ketiga, 3 per 4 pangkat negatif 2, sama saja ya, baik pecahan juga ini tetap, cuma pangkatnya doang dirubah dari negatif menjadi positif. Nah, kemudian 3 per 4 pangkat 2 berarti 3 per 4 dikali 3 per 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Tapi kalau bentuk begini belum beres. Bagaimana menyelesaikannya? Berarti kan kita buat dalam bentuk pembagiannya titik 2 ya. Berarti 1 dibagi 9 per 16. Bagaimana membagi pecahan juga sudah dipelajari di kelas 7 ya. Atau di tingkat dasar juga sudah. Pembagian itu kan baginya jadi kali, pecahan yang ini dibalik ya. Jadi 1 dikali 16 per 9. Hasilnya berapa? 16 per 9. 1 dikali 16, 16. 16 dibagi 9, 16 per 9. Ini pecahan biasa. Pecahan biasa bisa kita jadikan pecahan campuran. Tinggal bagaimana? Tinggal dibagi saja. 16 bagi 9 hasilnya 1. Sisanya 7 kan? Sisanya 7 kan, 16 bagi 9, 1 itu sisanya 7. Jadi jawabannya 1, 7 per 9. Nah, ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Mudah-mudahan paham ya, ini masih kelanjutan dari bagian kedua, yaitu sifat-sifat bilangan pangkat. Jadi ini sifat yang kelima, ini sifat yang keenam. Sekarang kita teruskan bagian C, notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu penulisan dalam bentuk ini. A, titik-titik kali 10 pangkat N. A-nya itu dari angka 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, sampai 9, jadi tidak ada 15, misalkan tidak ada ya. 0, tidak ada. Ini penulisan notasi ilmiah. Biasanya untuk angka-angka yang banyak. N-nya bilangan bulat, jadi pangkatnya ini bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Kita lihat contoh soalnya yang A, berapa dibacanya? 670 juta. Berarti ini dianggapnya angka besar. Ini angka besar nanti berpangkat positif ya.
Nah, untuk pangkatnya kita lihat bergesernya. Berarti kita dari ujung sampai mana? Sampai ke sini, sampai jadi 6 koma ya. Bergeser sebanyak berapa? 8 ya. 1 3 3 6 7 8. Jadi bergeser sebanyak 8, maka nanti berpangkat 8. Maka jawabannya 6,7 kali 10 pangkat 8. Ini 8 pergeserannya, ini komanya di situ ya. Kan ini komanya itu dari angka 1 sampai 9. 6 itu kan dari angka 1 sampai 9 ya. Tidak keluar dari situ. Cara penulisannya begitu notasi ilmiah. Sekarang yang B. Nah, yang B juga termasuk angka besar, jadi nanti berpangkat positif. Untuk pangkatnya, lihat bergesernya. Kalau sekarang ngitungnya bukan dari ujung, tetapi dari koma. Jadi kalau ada koma, ngitungnya mulai dari koma. Kemana? Ke depan berarti ya, ke sini sampai jadi 3 koma. 1, 2. Jadi bergesernya 2. Berarti nanti berpangkat 2. Maka jadinya 3,652 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini ada 3 angka di belakang koma. Biasanya penulisannya hanya 1 angka di belakang koma. Bagaimana kalau kita buang? Berarti 5 kita buang. 5, 6, 7, 8, 9 angka-angka yang dibuang akan berpengaruh ke sini. Jadi nambah 1. Jadi kalau 5 dibuang ke sini nambah 1. Kalau 5 sampai 9 angkanya dibuang nambah 1. Tapi kalau 4, 3, 2, 1, 0 kalau dibuang di sini tetap. Jadi ini bagaimana 3, berapa? 3,6 atau 3,7? 3,7 kali 10 pangkat 2. Ini bentuk penulisan lain ya dari ini. Dibulatkan namanya. Sudah dipelajari juga di kelas 7. Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian yang C ini disebutnya angka kecil. Nanti berpangkat negatif. Untuk pangkatnya lihat bergesernya. Ingat dari koma ya. Sampai mana? Berarti sampai belakang 9. Gesernya berarti 6. Ini nolnya ada 6. Kemudian tambah 1 jadi 7. Jadi bergesernya sebanyak 7. Jadi pangkatnya nanti negatif 7. Maka 9,1 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian yang D sama saja ya. Jadi ini angka kecil nanti berpangkat negatif, bergesernya sebanyak berapa? Hitung dari sini sampai 7 ya. Sampai 7, jangan sampai sini. Kalau sampai sini nantinya 0, kan nggak boleh. Komanya itu dari 1 sampai 9. Jadi kita bergesernya sampai 7. Sebanyak berapa? Hitung. Pindah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bergesernya sebanyak 5. Jadi nanti untuk pangkatnya berpangkat negatif 5. Lah kalau ini 7, 7, berapa? Kalau tidak ada angka berarti 7,0. Jadi 7,0 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berkaitan dengan sifat pangkat 0, pangkat negatif dengan notasi ilmiah. Kalau tidak paham, kalau belum paham silakan bertanya di kolom komentar ya di channel ini. Untuk berikutnya bentuk akar, yaitu operasi bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan. Sekarang bagian bentuk akar ya. Nah, jumlah dan kurang bisa diselesaikan kalau di dalam akarnya sama. Kalau sudah sama berarti tinggal ditambah atau dikurang sesuai perintahnya. Contohnya yang A. Yang A ini sudah sama, berarti langsung ditambah, kemudian dikurang, berarti 2 ditambah 3 kurangi angka berapa di sini? Kalau tidak ada angka, berarti angka 1. Ini bacanya 1 akar 6 ya, berarti 1. Berarti jadinya 2 ditambah 3 dikurangi 1, akar 6. 5 dikurangi 1, 4. Jadinya 4 akar 6. Yang B, nah yang B ada masalah di dalam akarnya berbeda. Tetapi walaupun berbeda, kita bisa cek apakah bisa dirubah jadi akar 2. Kalau bisa dirubah jadi akar 2, maka bisa diselesaikan. Set. Nah, ini ternyata bisa. Akar 8 itu kan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2, jadinya 2 akar 2. Ini menyederhanakan akar, sudah dipelajari juga ya di kelas 8. Kemudian akar 18 berarti sama dengan akar 9 dikali akar 2. Akar 9 adalah 3, jadinya 3 akar 2.
Maka bentuk penulisan ini kita rubah jadi ini. Akar 8 menjadi 2 akar 2, akar 18 menjadi 3 akar 2. 5 akar 2 tetap. Sekarang sudah sama kan semuanya? Sudah sama kakak. Iya sudah sama ya. Berarti tinggal yang di depannya tinggal ditambah dengan dikurang. 5 tambah 2 7, 7 dikurangi 3 4. Jadinya 4 akar 2. Langsung saja ini ya, nggak usah dibuat seperti ini. Kalau bisa langsung saja. Kalau sudah paham. Sekarang yang C. Nah, yang C hampir sama saja dengan yang B. Bedanya di sini ada 2. Ada angkanya ya di depannya. Sama saja, nanti kita cek dulu ini bisa dirubah jadi akar 5 enggak? Kalau bisa, berarti bisa diselesaikan. Coba. Nah, 2 akar 45 berarti 2 dikali. Nah, akar 45-nya dirubah menjadi akar 9 kali akar 5. Kan 9 kali 5, 45. Kemudian 2 tetap 2, akar 9 menjadi 3, akar 5 tetap akar 5. 2 dikali 3, 6, jadinya 6 akar 5. Sekarang yang ini, 3 akar 125. 3 tetap 3 dikali akar 125-nya jadinya akar 25 dikali akar 5. 3 tetap 3, akar 25-nya 5. Nah, akar 5 tetap akar 5. 3 kali 5, 15. Jadinya 15 akar 5. Maka yang ini kita bisa rubah menjadi bentuk ini. Akar 5 tetap, 2 akar 45 kan ini. 6 akar 5. 3 akar 125, 15 akar 5 dikurangi. Kemudian dikurangi ya. Sudah sama sekarang semuanya ya di dalam akarnya. Kalau sudah sama tinggal berarti 1 diambil 6. Berapa 1 diambil 6? Negatif 5. Kemudian negatif 5 diambil 15. Berapa negatif 5 diambil 15? Negatif 20. Maka jawabannya adalah negatif 20 akar 5. Sekarang kita teruskan perkalian. Perkalian bentuk akar. Nah, kalau perkalian boleh berbeda ya. Kalau penjumlahan tidak boleh berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi, tidak bisa. Kalau perkalian bisa, caranya di depan akar dengan di depan akar dikalikannya, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Bagaimana kalau akarnya sama, kembar, kita tulis sebutnya kembar aja ya. Nah, kalau akar kembar hasilnya adalah bilangan tersebut. Akar A dikali akar A hasilnya adalah A gitu ya. Ini misalkan nih, akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya 5. Kenapa 5? Kan akar 5 dikali akar 5 itu akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat, 5 kuadrat itu kan 25. Nah, akar 25 berapa? 5. Jadi langsungnya akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Disebut akar kembar ya. Sekarang yang akar 3 dikali akar 5. Nah, ini di dalam akar berarti tinggal dikalikan. Berapa 3 kali 5? 15. Berarti jawabannya akar 15. Sekarang yang B, akar 5 dikali akar 15. Sama, berarti tinggal dikalikan sama dengan akar 75. Karena 5 dikali 15, 75. Cuma akar 75 ini belum sederhana. Karena masih bisa disederhanakan seperti ini. Coba kita lihat. Akar 75 itu berarti akar 25 dikali akar 3. Karena 25 kali 3 kan 75. Nah, akar 25 berapa? 5. Jadinya 5 akar 3. Atau ada cara lain mencari akar 5 dikali akar 15 itu. Kita buat akar kembar. Bisa nih di sini dipecahkan. Jadi akar 5-nya tetap akar 5, akar 15-nya kita buat jadi akar 5 dikali akar 3. Nah, jadinya ada akar kembar. Akar kembar itu kan jadi kalau dikali jadinya 5 ya. Akar 5 dikali akar 5 itu 5, jadinya 5 akar 3. Itu ya, lebih simpel yang ini. Kalau bisa dibuat akar kembar, buat akar kembar saja. Sekarang yang C. Yang C ini ada perkalian. Ada 2 perkalian. Pertama, 2 akar 6 dikali akar 3. 2 akar 6 dikali akar 3. Nah, ini bisa dibuat akar kembar nih.
Akar 6 kan bisa dibuat akar 2 dikali akar 3. Di sini ada akar 3. Jadi kita bisa buat akar kembar. Sama dengan 2 yang ini, tetap ini ke sini ya. Akar 6-nya rubah jadi 2 akar 3. Kemudian akar 3 yang ini. Nah, kemudian ada akar kembar, jadinya hasilnya 3 ya. Jadi 2 dikali akar 2 dikali 3. Nah, ini 3 yang ini. Kemudian yang dikalikan, ini kan angka dengan angka. Berarti 2 kali 3, 6. 6 dikali akar 2, 6 akar 2. Jadi yang pertama 6 akar 2. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu 2 akar 6 dikali akar 6. Nah, ini ada akar kembar. Akar 6 dikali akar 6, akar kembar berarti 6. 6 dikali 2 berarti 12. Maka jawabannya 6 akar 2, yang itu yang pertama tadi. Kemudian dikurangi 12. 12 itu tadi ya. Ini dikali ini, akar 6 dikali akar 6, 6. 6 dikali 2, 12. Kemudian ini bisa dikurangi? Tidak bisa. Karena ini dalam akar, ini tidak ada akarnya. Sekarang yang D. Nah, yang D itu ini perkalian, kurung itu perkalian. Jadi ini dikali yang ini. Ada berapa perkalian? Ada 4. Pertama 2 akar 7 kali akar 7. Ada akar kembar. Akar 7 kali akar 7 berarti 7 ya. 7 kali 2, 14. Sekarang 2 akar 7 dikali negatif 2 akar 5. Positif kali negatif, negatif. 2 kali 2, 4. Akar 7 kali akar 5, akar 35. Jadi negatif 4 akar 35. Negatif berarti jadi dikurangi ya. Pembacaan saja tidak masalah. Kemudian 3 akar 5 dikali akar 7. 3 tetap 3 akar 5 dikali akar 7 akar 35. Jadi tambah 3 akar 35. Kalau tidak ada negatif berarti tambah ya. Kemudian yang keempat, positif kali negatif berarti nanti negatif. Kemudian ada akar kembar berarti akar 5 kali akar 5, 5. 3 kali 2, 6. Berarti 6 kali 5. Berapa 6 kali 5? 30. Jadi negatif 30. Nah, penyelesaian begini bagaimana? Apakah bisa diselesaikan? Bisa, angka dengan angka tapinya yang di dalam akar dengan akar. Nah, berarti 14 diambil 30. Berapa 14 diambil 30? Negatif 16. Kemudian yang ini negatif 4 akar 35 ditambah 3 akar 35. Berarti negatif 4 ditambah 3. Negatif 1. Negatif 1 kan satunya nggak ditulis. Jadi negatif 1 akar 35 atau negatif akar 35. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Kalau belum paham dan belum mengerti silakan bertanya. Kalau sudah paham dan sudah mengerti, perbanyak berlatih soal. Caranya bisa ini, soalnya ditutup kemudian dikerjakan kembali, jawabannya ditutup kemudian dikerjakan kembali tanpa melihat jawaban ini. Itu salah satu teknik melatih soalnya ya. Sekarang merasionalkan bentuk akar. Nah, ini soalnya, angkanya soalnya ditulis kembali, kemudian dikali dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya akar B, berarti dikali akar B per akar B. Kemudian dikali pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut A dikali akar B, A akar B. Ini akar kembar, berarti B gitu ya. Tinggal ini penulisan, teknik penulisannya yang benar seperti ini. Kita lihat contohnya. 5 per akar 7, pertama kita tulis soalnya kembali, kemudian dikali dengan ini ya, penyebutnya akar 7, cuma ditulisnya per akar 7 per akar 7. Jadi dari mana? Dari sini, tergantung di sininya. Kemudian tinggal dikalikan, 5 dikali akar 7, 5 akar 7, akar 7 dikali akar 7, akar kembar berarti ya, berarti 7. Berarti 5 akar 7 per 7. Kenapa 7? Kita ulang nih. Akar 7 dikali akar 7 itu kan 7 kali 7 49, berarti akar 49. Akar 49 itu 7. Gitu. Nah, penulisan yang benar bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya pecahan, jadi akarnya di tengah-tengah. Sama seperti tadi negatif ya. Negatif juga di tengah-tengah. Jadi 5 per 7 akar 7. Nah, ini sudah beres.
Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan maksudnya tidak ada pertanyaan itu paham ya, bukan tidak bertanya karena tidak tahu apa yang mau ditanyakan, saking tidak bisanya, jangan sampai seperti itu. Sekarang yang B6 per akar 3 sama, ditulis kembali soalnya, kemudian dikali dengan ini yang di sini ya, akar 3 per akar 3, tinggal dikalikan 6 dikali akar 3, 6 akar 3, akar 3 dikali akar 3 berarti 3, kan akar kembar. Nah, 6 akar 3 per 3. Nah, ini kalau ini mah nggak usah dibuat jadi pecahan begini. Kenapa? Karena bisa dibagi. 6 bagi 3 kan 2. Jadinya kita tulis langsung 2 akar 3. Sekarang yang C, akar 5 per akar 15 sama saja. Caranya tulis kembali soalnya, kemudian dikali dengan akarnya kan ada 2. Sama tuh yang bawah aja yang ikutin. Jadi dikali dengan akar 15 per akar 15. Sama dengan akar 5 dikali akar 15 sama dengan akar 75. Akar 15 dikali akar 15, ingat akar kembar berarti 15. Nah, akar 5 dikali akar 15 kita buat di sini, maaf. Yang tadi ya, akar 75 berarti kita sederhanakan jadi akar 25 kali akar 3 berarti 5 akar 3. Ini sudah tadi sebenarnya kita ingat kembali, atau cara lain, cara yang kedua masih ingat nggak tadi? Dibuat akar kembar, jadi akar 5 dikali akar 15-nya, akar 15-nya dipecah. Jadinya akar 5 tetap akar 15-nya jadinya akar 5 kali akar 3. Ini ada akar kembar, jadi ini 5 kan? Jadinya 5 akar 3. Jadi akar 5 dikali akar 15-nya ini 5 akar 3. Akar 15 dikali akar 15 itu kan akar kembar ya, 15. Jadi 5 akar 3 per 15. Nah ini apakah bisa dibagi? Nah ini nggak bisa dibagi, ini kan bukan 15 bagi 3 tetapi 5 bagi 15 ya. Berarti 5 per 15 akar 3 paling juga bisa disederhanakan. Dibagi berapa supaya bisa disederhanakan? Bagi 5. 5 bagi 5 1. 15 bagi 5 3. Jadi 1 per 3 akar 3. Akar 3 dari sini ya. Ini 1 per 3 itu dari 5 per 15. Terus sekarang kita yang terakhir, nah ini merasionalkan dikalikan dengan akar sekawan. Tekniknya begini, kita sampai sini aja menjelaskan. Ini soalnya ditulis kembali, kemudian dikali dengan akar sekawannya. Kalau akar B ditambah C, akar sekawannya adalah akar B dikurangi C. Jadi kalau di sini tambah, di sini kurang. Kalau di sini kurang, di sini ditambah. Kesininya nanti dijelaskan di soalnya. Nah, kita lihat ini soalnya. Nah, ini soalnya kan, kemudian caranya kita tulis kembali soalnya, kemudian dikali akar sekawannya. Dilihat ini ya. Ini akar 7 tambah 2 berarti ditulisnya di sini akar 7 dikurangi 2 akar sekawannya. Ini juga akar 7 dikurangi 2. Jadi ini tambah, kalau di sini tambah, di sini kurang. Baru kita kalikan. Pembilang kali pembilang. Nah, tinggal pakai kurung aja ya. 8 kali akar 7 dikurangi 2, ini tinggal pakai kurung saja. Nah, yang ini kita jelaskan. Pertama, akar 7 dikali akar 7, itu kan kembar, jadinya 7. Kemudian, yang kedua sebenarnya ini kali ini. Yang ketiga ini kali ini, tapi itu saling menghilangkan, jadinya 0. Tinggal yang terakhir. Yang terakhir itu 2 dikali negatif 2. 2 dikali 2, 4. Jadi secara singkatnya, akar 7 kali akar 7, 7. 2 kali 2, 4. Jadi sebenarnya ada 4 perkalian, tetapi kita bisa tulis jadi 2 perkalian saja. Karena ini angkanya sama ya. Jadi angkanya sama, satu positif, satu negatif, di tengah-tengahnya saling menghilangkan. Nah, tinggal kita tulis 3 itu dari 7 dikurangi 4, 3 ya. Nah, ini kan nggak bisa dibagi, jadi kita buat jadi pecahan saja, jadi 8 per 3. Nah, ininya biasanya ditulisnya di tengah gitu. Ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang yang B sama saja, jadi kita tulis kembali soalnya, kemudian
kemudian dikali dengan asalnya dikurang, ini tambah gitu ya, bedanya di situ saja, nggak bedanya, maksudnya sama saja dengan yang di atas, cuma tadi mah tambah jadi kurang, yang ini mah kurang jadi tambah di sininya. Kemudian sama ya, ini dikalikan pakai kurung, kemudian ini tadi akar 6 dikali akar 6 berarti kembar 6, akar 3 dikali akar 3 berarti kembar 3. Kemudian 9, ini 6 dikurangi 3, 3. Nah ini 9 diambil 3, nggak usah kita buat pecahan, karena 9 ambil 3 itu 3. Jadinya 3 dikali akar 6 tambah akar 3. Nah ini biasanya harus dikalikan. Jadi satu step lagi, satu langkah lagi. 3 dikali akar 6, 3 akar 6. 3 dikali akar 3, 3 akar 3. Jadinya 3 akar 6 tambah 3 akar 3. Yang terakhir, mudah-mudahan belum pusing ya. Insya Allah tidak. Sekarang yang terakhir hampir sama saja caranya, tulis kembali soalnya. Kemudian dikali dengan akar sekawannya. Di sini negatif berarti di sini positif. Cuma bedanya di sini ini enggak pakai kurung, langsung dikalikan. 5 dikali akar 5 dikali akar 5, 5. Kemudian akar 5 dikali 3, 3 akar 5. Oh, nggak ditulis dulu ya, biar nggak pusing, ditulis dulu. Akar 5 dikali akar 5 tambah 3. Kemudian akar 5 dikali akar 5 kembar ya, 5. Kemudian 3 dikali 3, 9. Nah, kemudian kita kalikan. Akar 5 dikali akar 5 itu kembar, jadinya 5. Akar 5 dikali 3 itu 3 akar 5. Jadi 5 ditambah 3 akar 5. Nah, 5 dikurangi 9 itu negatif 4. Jadi kalau di dalam sini akar biasanya ditulis ya, dikalikan. Kalau di sini enggak akar, seperti ini enggak usah dikalikan, tetap aja dipisahkan. Nah, ingat tadi kalau ada negatif salah satunya biasanya disimpan di tengah, maka kita tulis di sini di tengah. Jadi negatif 5 tambah 3 akar 5 per 4. Nah, itu yang dibahas di channel Mahdi Bahtiar lumayan banyak, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham bisa diulang-ulang ya videonya, kemudian dipelajari kembali. Insya Allah kalau terus-terusan dan mau berusaha bisa, insya Allah pasti bisa ya. Asal dasar-dasarnya harus kuat, dasar penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, pembagiannya itu aja harus kuat, baru insya Allah nanti bisa. Kalau nggak bisa, misalkan penjumlahan bilangan bulatnya masih susah, nanti akan susah, akan belajarnya susah mengikuti. Jadi tapi tetap kalau walaupun misalkan seperti itu tidak bisa, asal semangatnya tinggi, insya Allah nanti juga pasti bisa. Jadi yang penting pertama apa dulu, semangat ya, semangat untuk mau bisa. Itu saja dari channel Mahdi Bahtiar, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.